Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berbahagia malam hari ini masuk ke bahasan kita di sini. Allah, mereka yang masuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka golongan yang merupakan asnaf yang berhak memperoleh dan menerima zakat. Tentu dari kedelapan yang kita sebutkan, baru dua yang sudah kita tuntaskan, dari baik dari fakir, fukara, dan al-masakin, orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Mereka lah ini yang masuk kategori sangat diutamakan untuk diberikan haknya zakat. Ini tidak berarti bahwa mereka itu tidak berada, tidak berarti akan kemiskinannya baru kita bagi. Jadi inspirasi berzakat itu bukan karena fakir dan miskin, tapi karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keyakinan bahwa dengan cara itulah salah satu cara untuk menenangkan, menenteramkan hidup hamba. Keberadaan mereka ini walaupun tidak dinanti-nantikan, tapi keberadaannya terkadang harus disyukuri. Ya. Karena kita berzakat kepada mereka bukan karena miskin dan fakirnya, tapi karena semata-mata itu adalah perintah Allah dan kita untuk bisa meraih dan menggapai ketentraman hidup. Karena saat kita berbagi kepada mereka yang berkebutuhan, itulah yang walaupun mungkin tidak menyenangkan terkadang, tapi itulah yang membuat kita bisa tenang, bisa tentram. Yang ketiga, termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah al-amilin alaih, yaitu pengelola zakat. Jadi pengelola zakat. Jadi mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-60 itu, yang ketiga adalah al-amilina alaiha. Merupakan jamak daripada amil. Jadi jamak dari amil. Kalau amilina berarti banyak. Dengan kata dasar amala. Berarti subjeknya adalah amil dari kata amal, amil, yang bermakna dasar perbuatan, amal, di mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Itu dari kata amal. Berarti orang yang beramal adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Maka dengan amalan seperti inilah yang dibalas oleh Allah, karena ada unsur kesadaran dan kesengajaan. Dengan memperhatikan kata ganti hak wal amilina alaiha. Dalam kata alaiha itu kembali kepada sedekah. Berarti wal amilina berarti pekerja alaiha atas zakat. Jadi orang-orang yang bekerja mengelola dan mengurus zakat. Wal amilina alaiha. Al-Mawardi, ya, seorang tokoh fikihwan Islam, dalam bukunya juga beliau mengarang buku Al-Sultan. Beliau menjelaskan bahwa al-amilina 'alaiha itu adalah para pegawai yang melaksanakan tugas menghimpun dan membagikan zakat. Siapa yang masuk kategori al-amilina 'alaiha? Adalah para pegawai, di mana tugasnya itu menghimpun dan membagikan zakat. Berdasarkan pengertian ini bisa ditegaskan bahwa Al-Muharri menegaskan bahwa kepala negara, misalnya imam, dan kepala daerah,
namanya waliul iql tidak dapat dimasukkan sebagai amil. Ya, jadi imam atau kepala daerah bukan sebagai amil. Ya, karena amil adalah pengurus penghimpun dan pembagi zakat. Nah, pedoman ini mengikuti Undang-Undang RI itu dalam nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana di situ ditetapkan bahwa pengelola zakat di Indonesia harus dilaksanakan oleh Basnas, yaitu lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dalam melakukan zakat secara nasional. Dan juga boleh LAS, nah, termasuk Lazisme, lembaga amal zakat Muhammadiyah. Ini sebenarnya lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugasnya untuk membantu Basnas. Jadi las-las yang ada dibentuk untuk membantu badan amal zakat nasional Basnas. Nah, dengan demikian, amil sekarang itu bukan lagi individu perorangan, tapi bisa dalam bentuk individu lembaga. Nah, dalam fikih dikenal istilah as-sakhsiyah al-hukmiyah. Ada dikenal as-sakhsiyah al-hukmiyah, yaitu individu lembaga tertentu. Jadi bukan person-person, tapi atas nama kelembagaan. Di mana tugasnya ini itu merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Jadi lembaga zakat merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, bisa juga di situ. Jadi dia merencanakan dalam sistem manajemen. Masuk juga selain perencana, termasuk amil itu adalah pelaksana, berarti yang mengumpulkan, yang mendistribusikan, dan yang mendayagunakan. Seperti ada di atas manajernya. Mereka yang merencanakan pengumpulan dan pendistribusinya. Sedangkan yang melaksanakan pengumpulan itu, masuk juga amil. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah pengendalian pengumpulan, yang mengendalikan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. Nah, ini termasuk juga pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat. Termasuk ya sekretarisnya atau di bagian keuangan, akuntansinya. Jadi yang membuat laporan sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ya, dari pengertian ini mendapatkan amil dengan pengertian di atas itu mendapatkan bagian dari zakat. Untuk apa? Untuk operasional pengelolaan zakat sesuai dengan 4 tugas di atas. Jadi dari baik yang perencanaannya, pelaksanaannya, pengendaliannya, dan pelaporannya. Sehingga kalau kita bisa lihat dari 4 tugas di atas, maka kriteria yang relevan sekarang ini gaji atau honorarium pimpinan ataukah pegawai lembaga. Jadi pimpinannya dari LAS itu, lembaga amal zakat, itu bisa diambil dari harta zakat. Dari pimpinannya. Gajian mereka itu diambil dari harta zakat. Boleh juga dari kata amilin alaiha ini, itu boleh disalurkan dalam pembiayaan pengadaan kantor. Kantor-kantor kan ada kantor lembaga amal zakat. Nah, untuk mengadakan kantornya itu, ya pasti mejanya kan harus pegawainya harus berkantor, punya meja. Ya, baik terkait dengan jadi siapa saja yang berhak menerima zakat itu kategori amilin alaiha.
Nah, sekarang kriteria al-amil yang sekarang ini, ya namanya zakat kontemporer, itu adalah tadi yang merencanakan baik itu pengumpulan, distribusi, penggunaan. Nah, juga pelaksana yang melaksanakan pengumpulan itu, ataukah ya auditornya, ya bisa juga masuk pengendalian, pengumpulan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari pengertian as-saksiyah al-hukmiyah tadi ini yang punya tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang, maka bisa ya, kita lihat meliputi kriteria yang relevan sekarang ini. Pertama, itu pimpinan pegawai lembaga. Sehingga gajinya, honornya itu diambil dari zakat. Yang kedua adalah dalam hal pengadaan kantor, yang dibutuhkan di dalam operasional pengelolaan zakat. Biaya pengadaan itu bisa diambil dari zakat, bagian dari amil. Ya, termasuk biaya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kantor. Jadi alat-alat yang kita sudah berikan ini harus dirawat, harus dijaga, ya, maka pemeliharaannya bisa diambil dari ya pembiayaan ini dari sini, pembiayaan pemeliharaan. Termasuk biaya operasional kantor dan lembaga. Karena dengan itulah bisa terlaksana dengan baik. Ada pertanggungjawabannya, pengumpulannya, distribusinya, ya, sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam kantor lembaga itu diambil dari asnaf amilin alaiha. Nah, termasuk bagi pegawainya yang melakukan perjalanan dinas dalam upaya untuk pengembangan dari lembaga amil zakat itu. Jadi perjalanan dinas dari pimpinan atau pegawai lembaga itu bisa terkategorikan sebagai wal amilin. Baik, itu yang ketiga. Pengelola zakat al-amilin alaiha yang berhak menerima zakat. Baik, yang keempat adalah al-mu'allaf. Yang mu'allaf ini kemarin dalam kami ya, saya diberi amanah memberikan materi fikih dakwah mu'allaf atau fikih prioritas dakwah mu'allaf. Dalam berdakwah kepada mereka ini, para mu'allaf itu ada hal-hal yang menjadi prioritas utama yang harus kita dakwahkan. Ya, baik dari segi metode dakwahnya maupun konten-konten materi-materi dakwah kita, bahkan seperti apa sifat-sifat yang harus ya yang kita harapkan dari dai mu'allaf itu. Al-mu'allafatu qulubuhum. Inilah mustahik individu yang disebutkan yang keempat surat Taubah. Kata al-mu'allafah itu merupakan isim maf'ul. Jadi dari kata al-ilf. Al-ilf. Jadi al-mu'allafah. Berarti kalau yang menghimpun al-mu'allifin. Tapi kalau al-mu'allafah berarti bentuknya objek, ya isim maf'ul. Dari kata al-ilfu yang berarti berhimpun dengan harmonis atau rukun. Yaitu al-ilf artinya berhimpun dengan harmonis. Hidup rukun. Sedangkan qulubuhum ya jamak daripada qalbun yang artinya hati-hati mereka. Nah, dalam frase ini menjadi naib al-fa'il dari kata al-mu'allafah. Jadi hum sebagai ganti daripada mereka. Jadi merujuk pihak-pihak yang didekati oleh Nabi SAW berupaya bersedia berhimpun dengan Islam. Itu makna al-mu'allafah. Jadi kepada pihak-pihak yang didekati oleh Nabi supaya bersedia berhimpun di dalam Islam. Karena al-ilfu artinya berhimpun dengan harmonis. Nah, para ulama itu mengidentifikasi pihak-pihak yang dilobi Nabi itu seperti apa.
siapa yang masuk kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Jadi yang didekati. Jadi mu'allaf itu adalah orang-orang yang didekati oleh kaum muslimin agar bersedia bergabung di dalam Islam. Nah, siapa termasuk al-mu'allaf qulubuhum itu? Yang pertama adalah orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah dan diberi bagian zakat supaya menjadi kuat dan memeluknya pada zaman Nabi. Jadi orang-orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah, ya, dan diberi bagian zakat supaya menjadi kuat dalam memeluknya. Kan ada di antara mu'alaf itu betul-betul hidayah Allah Akbar. Jadi orang kaya, tetapi cara masuk Islam itu sangat sangat dahsyat. Betul-betul hidayah dari Allah sehingga punya azam kuat untuk beragama Islam. Tapi tidak sedikit dari mereka mu'alaf qulubuhum itu niatnya ya sederhana saja, biasa-biasa. Nah, ini yang biasanya rawan, itu akan kembali lagi kepada agamanya. Kalau dengan niat yang lemah, itu uh, boleh ya diberi prioritas untuk diberikan zakat. Salah satu tujuannya adalah ya, niat lemah, tapi karena ketika diberi bantuan akan semakin kuat dan semakin bisa memastikan dirinya, yakin dengan tekad bulat untuk berislam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, termasuk mu'allafah qulubun itu adalah orang yang masuk Islam dengan niat yang baik. Niat yang baik. Jadi tadi niatnya masih lemah, masih mungkin karena ya belum bulat, ya mungkin akan kembali sangat besar. Tapi ada juga orang yang masuk Islam dengan niat yang baik. Ini juga tetap diberikan zakat. Kuat dengan menarik keluarga muslim untuk masuk Islam. Yang pertama, niat supaya dia semakin kokoh. Tapi ada juga orang yang Islam sudah kokoh. Tapi kenapa diberikan zakat? Agar mereka semakin kuat untuk menarik keluarganya, non-muslim, untuk masuk. Masuk tiga, al itu masuk kategorinya selain orang yang Islam, masuk Islam yang lemah, kemudian non Islam yang niat yang baik, supaya memperkuat keluarganya juga, menarik juga, adalah non-muslim yang mengganggu perkembangan Islam. Jadi berarti belum masuk Islam, masih non-muslim. Tapi kita lihat orang ini kalau tidak dibangun komunikasi, itu semakin mengganggu perkembangan Islam. Mereka kenapa boleh diberikan zakat? Jadi pemberian kepada non-muslim itu yang kelihatan mengganggu perkembangan Islam agar supaya tidak mengganggu perkembangannya. Itu Nabi pernah memberikan pada zaman Nabi itu Amir bin Tufail. Jadi aspek eh, falsafat zakat itu tidak berarti memperkuat saja, tetapi salah satu cara untuk menghalangi gangguan-gangguan non-muslim. Sehingga dengan memberikan zakat, uh, dia berpikir untuk melakukan gangguan terhadap perkembangan Islam. Baik, yang keempat termasuk malak itu adalah ya non-muslim yang tertarik kepada Islam dan diberi zakat. Untuk apa? Kenapa diberi zakat? Supaya mau masuk Islam. Ini pernah terjadi pada masa Nabi, yaitu Sofyan bin Umayyah. Jadi dia masih non-muslim, tetapi ada keterkaitan, ada ketertarikan untuk memeluk. Nah, seperti ini perlu dikasih zakat supaya mempercepat, menguatkan dan mengokohkan diri untuk masuk ke dalam
Islam dengan adanya bantuan-bantuan tadi. Baik, itu sebagian atau keempat hal yang diidentifikasi para ulama yang masuk kategori dilobi oleh Nabi yang diserahkan dengan takliful qulub. Baik. Kemudian berkaitan dengan hak mualaf untuk diberi bagian zakat setelah zaman Nabi, nah ini ulama berbeda pendapat. Nah, para ulama berbeda dan sebagai berikut yang tanya ini terkait dengan mualaf yang diberi bagian zakat setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Setelah zaman Nabi, mualaf itu diberi bagian zakat. Ya, jadi setelah zaman Nabi, mualaf tetap diberi bagian. Itu menurut Hasan Al-Basri dan sekelompok ulama dan juga Imam Syafi'i menurut satu riwayat. Yang kedua, ini pendapat yang kedua. Setelah zaman Nabi, mualaf tidak diberi bagian zakat. Nah, ini menurut Jabir dan Imam Syafi'i menurut riwayat yang lain. Rahman ini mengikuti identitas mualaf yang mengikuti Muslim dan Muslim menurunkan ulama di atas. Adapun pandangan tentang haknya yang diikuti oleh pandangan pertama, ya, pilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa identifikasi dan pandangan tentang hak tersebut sangat relevan pada zaman sekarang ini. Jadi mu'alaf itu ya bahkan lebih utama lagi saat sekarang ini dengan banyaknya tantangan untuk bisa masuk Islam hingga mereka lebih berhak untuk menerima zakat. Baik, sesuai dengan ini, pedoman memberikan mu'alaf, pengertian mu'alaf adalah jadi mu'alaf itu yang mana? Pihak perorangan atau lembaga. Jadi mu'alaf itu tidak berarti perorangan, tapi termasuk lembaga. Jadi pihak perorangan atau lembaga, baik muslim maupun non-muslim, yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritual, dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitasnya. Nah, ini pengertian ini berarti bahwa bagian zakat untuk mu'alaf itu menjadi dua, menjadi usaha pemberdayaan. Jadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritual di kalangan masyarakat dan individu. Itu paling mu'alaf. Itu apa? Jadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritual di kalangan masyarakat dan individu. Nah, sekarang kita melihat kira-kira kriteria yang relevan sekarang ini seperti apa itu para mu'allaf. Al-mu'allafatu qulubuhum. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama pemberdayaan ekonomi. Ya. Jadi para mu'allaf ingin dikuatkan ekonominya, maka bolehlah dana-dana zakat itu diberikan kepada mereka agar perekonomian mereka itu kuat. Yang pertama, jadi pengembangan bisnis para mu'allaf boleh. Juga masuk kategori adalah pendidikan para mu'allaf. Jadi menyekolahkan orang yang ya masuk Islam, para mu'allaf. Jadi kasih beasiswa. Beasiswa diambil dari zakat. Berarti pembiayaan pendidikan para mu'allaf itu bisa diambil dari dana zakat. Ataukah kerohaniaan. Jadi upaya untuk memperkuat hatinya, maka dana-dana untuk memperkuat program kerja untuk memperkuat spiritualnya, tentu kepada mu'allaf itu boleh disalurkan dana zakat. Jadi ekonomi orang mu'allaf boleh diambil dari situ. Kemudian pendidikan para mu'allaf bisa juga, dan pembinaan spiritual atau dakwah mu'allaf. Jadi bisa juga kalau ada lembaga
dakwah mu'allaf bisa, berarti mereka berhak menerima zakat itu. Ya. Bisa juga yang kedua itu adalah lobby pengembangan dakwah dan spiritualitas. Ini biasa diperuntukkan kepada mereka yang belum masuk Islam. Tapi kita berharap mereka ini bisa masuk Islam dan spiritualnya bisa lebih kuat lagi sehingga dakwah itu bisa berkembang. Nah, lobby terhadap para mu'allaf agar dapat mengembangkan dakwah itu bisa diambil biayanya itu dananya dari dana zakat. Nah, termasuk pelaksanaan dakwah komunitas. Misalnya dakwah pimpinan wilayah Nasya Asia melakukan dakwah komunitas para mu'allaf. Maka kegiatan pelaksanaan dakwah komunitas ini itu bisa diambil dari dana zakat. Ini ada proposal yang diajukan oleh bagian dakwah komunitas. Nah, boleh diajukanlah ke LASIS, di mana sasaran kita dalam pelaksanaan itu adalah dakwah para mu'allaf. Maka zakat dana pelaksanaan dakwah komunitas para mu'allaf itu bisa diambil dari asnaf para mu'allaf. Ya, asnaf al-mu'allafat qulubuhum. Jadi jadi bisa laksanakan dakwah komunitas khususnya para mu'allaf. Baik, selanjutnya ini yang ketiga untuk malam ini kita jawabkan tiga saja. Itu adalah jadi selain yang pertama itu adalah amil, yang kedua al-mu'allafat qulubuhum, dan yang kelima adalah ya, orang-orang yang memiliki utang. Tadi moderator menyinggung utang piutang. Ya, kalau disinggung ya berarti saya lengkapi singgungannya ini. Nah, mungkin di antara kita banyak berutang, jadi menanti-nanti orang-orang yang memiliki utang piutang. Baik, siapa mereka ini? Jadi orang-orang yang memiliki utang itu disebut dengan al-ghorimin. Al-ghorimin. Ini disebutkan dalam surat Taubah ayat 60 dari kata al-ghorim. Nah, sedikit, al-ghorimin itu asal kata dari al-gurmu. Al-ghorimin bahasa Arabnya al-gurmu. Yang arti asalnya adalah keadaan tidak baik. Ya, al-gurm itu. Jadi al-ghorimin dari kata al-gurm. Apa arti al-gurm dalam bahasa Arab? Al-gurmu adalah asalnya adalah keadaan tidak baik yang menimpa pada harta orang tanpa kejahatan dan pengkhianatan terhadapnya. Keadaan tidak baik terhadap harta kita. Ini bukan karena pada harta yang tanpa kejahatan, tidak, bukan penculikan. Dalam bahasa kemudian digunakan dengan pengertian utang, ya. Jadi orang yang berutang. Sehingga isim fa'ilnya itu dibentuk dari kata dasar itu yang berarti orang yang memiliki utang. Jadi al-ghorim artinya adalah orang yang memiliki utang. Dan orang yang memiliki piutang, ghorim. Sehingga al-ghorimin dalam ayat tersebut merupakan isim fa'il yang pertama, sehingga artinya adalah orang-orang yang memiliki utang. Ya. Al-Mawardi itu pernah menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang pengertian siapa mereka yang dikatakan al-ghorim, yang berhak menerima zakat. Nah, Al-Mawardi menyebutkan pendapat pertama adalah orang miskin yang berutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Jadi dia miskin, miskinnya itu karena dia berutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Termasuk kategori algoritma. Jadi dia jatuh miskin karena berutang. Banyak orang yang miskin
karena berbagai penyebab-penyebab. Nah, misalnya ada gempa bumi. Nah, ini orang miskin jadi jatuh miskin karena banyak utang-utangnya. Dan itu pun diupayakan dalam hal pemenuhan kebutuhan diri dan keluarga. Tapi kalau dia berutang dan dia jatuh miskin karena berjudi, dia tidak dapat di sini. Banyak orang yang berjudi jatuh miskin karena terlilit dengan utang piutang. Nah, itu yang pertama. Jadi orang miskin yang berutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Yang kedua termasuk algoritma adalah orang miskin dan juga orang kaya yang berutang. Jadi orang miskin, tapi orang kaya juga dapat. Tapi orang kaya ini berutang sehingga ya butuh dengan dana itu. Itu pun dia berutang untuk apa? Mewujudkan kemaslahatan umum. Misalnya meredam konflik, mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik di masyarakat. Ya banyak pengeluaran dananya dan dia berutang mengakibatkan dia jatuh miskin. Ya, maka dia berhak memperoleh di sini. Nah, tentang orang yang berutang untuk melaksanakan maksiat, nah, bagaimana dengan orang yang berutang kemudian dia laksanakan maksiat? Para ulama bersama pendapat, orang yang berutang untuk melaksanakan maksiat tidak diberi zakat untuk apa? Agar kita tidak termasuk tolong menolong di dalam melakukan kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang menyatakan boleh diberi zakat kepada mereka orang yang berutang. Ya, walaupun itu tujuan maksiat. Kenapa diberi zakat? Supaya dapat melaksanakan kewajiban membayar utang. Ya, kan kewajibannya tetap walaupun itu kemaksiatan, ya dipinjam duit untuk judi. Ya, apakah boleh diberi zakat kepada mereka? Nah, kalau pendapat pertama ya dianggap tidak boleh karena itu masuk kategori unsur wala ta'awun al itsmi wal udwan. Walaupun ada juga yang membolehkan itu. Tujuannya apa? Supaya utang itu kan wajib dibayar. Nah, dengan zakat dia bisa membayar kewajibannya. Nah, pendapat yang ketiga diberi zakat setelah bertobat, jadi bertobat dulu. Nah, baru diberi zakatnya. Jadi kalau yang pertama tidak sama sekali. Yang kedua ya tetap diberi zakat. Ya bisa membayar kewajiban utangnya. Dan terakhir diberi zakat setelah bertobat. Dari pendapat di atas, para ulama yang disebutkan ini menggunakan algoritma yang pengertian orang yang memiliki utang untuk keperluan yang baik. Jadi baik untuk keperluan diri dan keluarga maupun untuk kepentingan umum. Namun dia tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Jadi memang dia berutang itu bukan karena pribadinya sebenarnya, tapi untuk kemaslahatan, ya sehingga uh, harus melunasi itu, ya pada tempo yang ditentukan. Dan tentu ini akan mengganggu kehidupannya. Ini berarti bahwa algoritma adalah orang yang mengalami kemiskinan relatif dan masalah ekonomi ringan. Jadi masalah ekonomi ringan. Tidak seperti orang fakir, orang miskin. Nah, tapi kalau algoritma ini termasuk orang kaya. Tapi karena terlilit utang piutang, ya, walaupun banyak duitnya karena sebelumnya, akibatnya merasa kurang, ya, atau ketidakberdayaan sama sekali. Nah, baik. Nah, oleh karena itu, jadi orang yang memiliki utang demikian dapat diberi zakat.
Nah, sekarang apa kriteria seperti apa yang relevan salah sekarang ini? Nah, jadi kalau kita melihat biaya bantuan biaya pelunasan utang, nah, kepada ini juga masih diperselisihkan ini kepada rentenir, rentenir. Ini kan banyak orang berutang piutang. Dan bertanya itu karena mengambil bank di misalnya di koperasi ataukah sama orang lain yang rentenir. Apakah boleh diberikan zakat kepada mereka untuk melunasi itu? Nah, kalau kita lihat di atas terbagi tiga. Tapi sepertinya kalau zakat kontemporer Muhammadiyah itu membolehkan. Sebab kalau ia tidak dibantu, walaupun nanti diberi catatan, dia akan terlilit secara terus-menerus. Dan itu harus tuntas. Ya, harus segera selesai. Yang pertama. Yang kedua, boleh juga diberikan kepada bantuan pelunasan biaya rumah sakit. Ini sementara berobat. Lalu dalam perobatan itu selama beberapa hari banyak meminjam. Untuk akhirnya saat ingin melunasi tidak punya biaya. Maka dalam biaya dalam upaya untuk melunasi biaya rumah sakit, maka boleh diberikan dari harta zakat. Nah, baik termasuk biaya pendidikan tinggi yang mengambil S2 misalnya, ambil S3 belum bayar SPP, yang kuliah di Unismu ini misalnya. Seharusnya sudah harus bayar, tapi kalau belum bayar, maka boleh diambilkan dari dana zakat. Jadi biaya pelunasan biaya pendidikan tinggi. Termasuk pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan fasilitas umum. Kan mereka membangun, tapi minjam, ya, maka bisa dibantu. Nah, termasuk pelunasan orang kaya untuk pembangunan sosial. Ada kesehatan, ada pendidikan, interaksi warga masyarakat. Ya, baik, saya kira demikian. Ya, Ibnu Sabil, Fisabilillah, ini tentu lebih luas lagi ya. Ya, lebih luas lagi maknanya, tapi ya nanti kita jelaskan batasan-batasan Sabil, Fisabilillah, dan Riqab. Apa nanti kita jelaskan pertemuan yang mendatang. Tapi secara itu, ya saja malam ini. Allahumma shalli. Oke, baik teman-teman. Itu tadi beberapa golongan penerima zakat. Ada 3 golongan yang sempat kita bahas, diuraikan oleh Ustadz. Bagaimana dasarnya dan konteksnya sekarang, siapa-siapa indikator yang berhak menerima zakat. Nah, mungkin atau ada yang mau dikonfirmasi ke Ustadz terkait dengan golongan penerima zakat ini, saya persilakan kepada teman-teman. Oke, saya persilakan kepada Kak Ica, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf karena situasi sekarang itu sedang tidak bisa untuk on cam. Jadi saya raise hand saja tadi. Jadi seperti ini Ustaz. Tadi kan saya mendengar kalau untuk yang salah satu golongan penerima zakat itu orang yang memiliki utang. Sedangkan kan sekarang itu marak di situasi masyarakat sekarang ini, malah baru-baru ini terjadi eh, kejadian yang miris karena terlilit hutang, maka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, bentuk hutangnya ini karena pinjol-pinjol itu kan, yang kayak mau bela, mau beli sesuatu lalu melalui pinjaman online. Nah, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat di situ? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih karena ini kan juga untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, tapi misalnya sekedar pemenuhan kebutuhan pribadi ada batasan-batasannya tidak. Apakah kebutuhan primer saja? Karena kan kebutuhan pribadi itu banyak yang boleh jadi mengatakan pribadinya primer, sekunder, tersier, dan tambahan-tambahan lainnya boleh jadi ada yang menganggap seperti itu. Apakah masuk sebagai orang-orang yang berhak menerima
mendapatkan zakat atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Oke, baik. Ya, langsung mau dijawab, Ustadz? ya, saya mau menjawab. Iya, silakan, Ustadz. Baik yang pertama ini orang yang miskin ya. Jadi termasuk orang yang berutang piutang. Hanya memang perlu bahwa dalam pemenuhan kebutuhan diri dan keluarga, mereka yang terlilit hutang itu adalah masuk kategori jadi miskin sebenarnya. Penyebab kemiskinannya itu karena berutang. Tapi dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Jadi Al-Mawardi menjelaskan orang yang dinyatakan alegori itu tidak sebatas kepada untuk kemaslahatan umum, bahkan untuk kepentingan diri dan keluarga. Tetapi kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada punya sifatnya sekunder, ya. Kemudian kesenangan, pelengkap hidup sebenarnya tidak masuk ini. Karena prinsip zakat itu adalah untuk menghindarkan dari kemudaratan yang akan timbul. Itu untuk menjaga hifzuddin, menjaga agama. Dan juga hifzun nafas, menjaga diri. Nah, salah satu cara tadi itu, ketidakmampuan membayar atas utang piutang itu bisa mengarah kepada tadi itu bunuh diri kan. Maka salah satu cara yang dilakukan itu adalah ya mereka berhak menerima zakat, dan itu harus kita jauhi. Maka dalam satu ungkapan, kadal faqru ayyakuna kufra, boleh saja kemiskinan itu bisa mengarah kepada kekufuran. Nah, agar dia sebelum kufur, maka Islam mengambil langkah preventif. Salah satunya adalah ditolong mereka itu bayar utang piutang supaya tidak tadi itu bunuh diri. Di dalam hal kebutuhan, apatah lagi memang ada orang miskin memang berutang untuk kemaslahatan umum. Ya, misalnya dalam ingin meredam konflik, dalam mendamaikan pihak-pihak kan biasanya butuh biaya, butuh dana. Untuk menjelaskan masalah-masalah itu, ya, maka dalam ini ketika dia berutang maka boleh mendapatkan atau diberikan zakat kepada mereka. Nah, kemudian ya yang pinjol juga ya. Ya, ini kan para MUI telah memberikan fatwa akan ketidakbolehannya melakukan pinjaman secara online. Itu karena tingkat kemudaratnya sangat tinggi. Tapi kalau itu terjadi dan itu tidak bisa terhindarkan dan sudah menjadi realita, sudah terjatuh di dalamnya, maka dalam hal oleh tarji ini, kontemporer ini perlu dibantu. Sebab kapan ia tidak dibantu, karena dia sudah berada pada posisi itu, maka tadi itu ya bisa bunuh diri. Nah, kan ada 5 bentuk kemaslahatan yang harus dijaga. Ada hifzuddin, menjaga agama. Ada hifzun nafas, menjaga jiwa. Ada hifzun nasal, menjaga keturunan. Ada hifzul akal, menjaga akal. Dan juga hifzul mal, menjaga harta. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Sehingga kalau menurut saya, dan juga sebenarnya ini dalam fatwa atau zakat kontemporer, itu membolehkan pemberian biaya pelunasan hutang dalam pinjol. Yang kalau menurut catatan kita, kalau mereka tidak dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, ini mengarah kepada tadi, ya tidak bisa melunasi, akibatnya ya bunuh diri. Mari kita menjelaskan mereka untuk tidak terjerumus lebih jauh lagi ke dalam rentenir ini, lalu memudahkan dirinya untuk pinjam secara online. Nah, sangat dahsyat sekali kemudaratan yang ditimbulkan. Nah, itulah salah satu hal yang mendasari kenapa mereka harus dibantu. Sebab kalau tidak, maka semakin menjadi-jadi. Nah, itulah makanya ada dua. Iza ta'aradat mafsadatani ru'iyya
dararan bertikai akhafif. Jika ada dua kemudaratan yang berbenturan, maka ambillah kemudaratan yang ringan dan jauhi kemudaratan yang besar. Ya, seperti itu. Oh, Oke, Ayla silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz terkait pelunasan utang. Di daerah kami di sekitar sini kemarin ada orang tua yang hampir bunuh diri karena ingin melunasi utang untuk biaya nikah anaknya. Apakah itu termasuk dari bagian algorimin? Ini di daerah Sunda, Ustadz. Nah, mengingat juga kita di Bugis Makassar itu kan dengan nominal yang cukup fantastis biasanya banyak orang-orang yang sampai mengambil uang di bank untuk biaya nikah, uang panai dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk kategori algorimin? Kemudian juga Ustadz, untuk pertanyaan kedua terkait zakat dari non-muslim. Misal nih, ada orang muslim yang ingin berkontribusi di bulan Ramadan untuk ikut memberikan sebagian hartanya kepada badan amil zakat, apakah itu bisa dipergunakan sebagai dana zakat, sebagai dana operasional zakat kita, atau seperti apa hukumnya Ustadz? Sedangkan dari penjelasan yang disebutkan tadi, non-muslim yang ada ketertarikan gitu sebagai kolega mungkin atau bahkan sebagai donatur ada ketertarikan kepada Islam, justru mereka lah yang berhak untuk mendapatkan zakat. Namun ketika mereka termasuk kategori orang-orang kaya dan ingin berkontribusi atau itu terima kasih, syukron, jazakallah. ya. Oke, Kampung tak di mana? Saya orang Bulukumba Ustaz, tapi kebetulan ada di Kasusnya? Sukabumi Ustaz. Oh, Sukabumi, ya baik. Yang pertama, saya melihat ini adalah terkait dengan uang panai. Uang panai ini kan asalnya mubah, Pak. Jadi berapapun kalau itu adalah hasil kesepakatan, maka tetap harus dipenuhi. Kalau tidak bisa, maka undur diri saja. Jadi ada pilihan. Jadi uang panai 100 juta ya, atau 75 juta. Ya, bahkan ada yang menaikkan itu. Tadi asalnya 75, tiba-tiba dinaikkan menjadi 100 juta. Nah, kalau dia naikkan, apakah boleh atau tidak? Ya terserah dari tuan rumah. Kalau dia mau naikkan, silakan. Tapi kalau mau terima, ya akhirnya menerima dengan tambahan itu misalnya, maka kalau sudah menjadi kesepakatan, maka harus dipenuhi. Nah, di dalam pemenuhan ini, terkadang harus pinjam-meminjam kiri kanan. Tidak dipenuhi, dikejar-kejar terus. Nah, tidak dipenuhi juga. Itu tadi dianggap pengkhianat atau apa istilahnya melanggar janji. Jadi pada akhirnya tidak sedikit dari mereka itu yang ingin bunuh diri. Nah, dalam konteks seperti ini, itu masuk kategori algori min alaiha. Karena sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan yang harus dibayar. Walaupun asalnya kalau memang mahal tidak sanggup, tidak jangan dipaksakan. Ya, mundur saja. Jadi tidak maju. Nah, kalau yang seperti itu karena telah diterima, maka dia masuk kategori algori min alaiha. Jadi berutang dalam hal peribadatan ataupun berutang dalam hal muamalat yang mengharuskan dia harus membayar utang itu, maka dia wajib untuk memenuhinya.
walaupun tidak boleh dipaksakan. Tapi pada akhirnya dia berhutang dan khawatir dia bunuh diri, maka lembaga zakat boleh memberikan ataukah mengalokasikan dana zakat al-ghorimin alaiha. Yang pertama. Nah, yang kedua tentang al-mu'allaf. Harusnya kan mereka lah yang berhak menerima zakat. Tapi ternyata ada di antara mereka orang yang kaya. Nah, kalau ada dana yang ingin diberikan, maka itu tidak berbentuk zakat, tapi dalam berbentuk pemberian semacam hadiah. Hadiah ini halal bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan. Kecuali kalau dipastikan sumbernya itu adalah ribawi ataukah hasil penipuan, maka tidak diterima, ditolak saja. Tapi kalau sumbernya jelas, kepemilikannya juga jelas, maka yang diberikan itu tidak berbentuk zakat, tapi berbentuk semacam hadiah. Karena zakat itu diperuntukkan bagi mereka yang muslim, di mana ada aturan-aturannya, ada kriteria-kriterianya. Sehingga dalam hal ini boleh saja dikelola dalam operasional, tapi sifatnya sebagai hadiah-hadiah, bukan bentuk zakat. Allah a'lam bishawab. Baik, itu tadi jawabannya. Jadi bisa ya yang kesulitan dalam hal uang panai atau bahan. Oke, Kak Erna bisa ini monitor. Kak Erna sudah atau bisa via chat? Oh iya. Udah apa aja nih Ustaz? Sudah mau jam 10. Dilanjut lagi. Iya. Ya. Ya ini saja Ustaz. Yang poin kedua tadi itu, jika kita syiarkan yang seperti ini, misalkan ulama membolehkan, ada lagi. Jika disiarkan bahwa ulama membolehkan dibayarkan utangnya karena wajib, khawatirnya ini banyak orang yang mungkin memudah-mudahkan karena boleh dibayarkan ke ini melalui zakat, seperti itu Ustaz. Terus yang ketiga ini setelah taubat, bagaimana cara Ya, cukup ini Erna, itu menangis. Saya jawab dulu yang pertama ya. Iya Ustaz. Jadi kalau yang pertama ini maksudnya karena dua aspek yang berbeda. Yang pertama adalah tentang berutang dalam hal uang panai. Yang kedua adalah membayar utang piutang. Jadi berutang uang panai yang memaksakan itu saya kan tidak boleh. Yang memaksakan diri. Tapi kalau itu terjadi, dan itu kan sah-sah saja meminjam untuk uang panai kan. Namanya pinjaman sah secara hukum. Walaupun dalam hal pinjaman termaksa tidak boleh. Tapi kalau terjadi, dia meminjam sama orang lain, otomatis harus dibayar kan? Nah, karena dia harus dibayar dan tidak ada sumber yang bisa diandalkan. Dan pada akhirnya dia akan mau bunuh diri. Nah saat itu Islam harus memberikan solusi. Solusi awal untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selain yang kedua, memberikan catatan-catatan kepada mereka untuk tidak memaksakan dirinya dalam hal pernikahan tadi. Uang panainya. Kemudian tadi yang masalah ya bertobat ya. Dalam hal ini bahwa Islam ketika memberikan solusi harus ada catatan-catatan mereka. Ada hal yang sifatnya darurat, tapi darurat itu ada batasan-batasannya. Maka dia tidak boleh lagi melakukan itu, harus diperdayakan mereka dalam bentuk bekerja keras dengan cara yang baik. Tapi untuk langkah awal ini, untuk menyelamatkannya perlu ada penyelamatan langkah awal dulu.
agar terbebas dari tadi itu ingin bunuh diri karena tidak mampu membayar utang di dalam pinjam meminjam. Jadi istilahnya darurat tubihul mahsurat, perkara al preventif, ya, al wiqayah. Islam selalu memperhatikan sebagai bentuk menghalangi hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratnya. Bisa. Baik, saya kira cukup dulu ya untuk malam ini. Allah alam bisawab. Iya, baik teman-teman, itu tadi pembahasan Ustadz terkait zakat, golongan yang berhak menerima zakat. Ada 3 hal yang kita bahas malam hari ini. Yang pertama itu amil, kemudian yang kedua mu'alaf, dan yang ketiga yaitu mana nih, al-ghorimina alaihi, atau orang-orang yang punya utang piutang. Nah, next pekan depan, insya Allah kita akan lanjutkan dengan golongan-golongan berikutnya. Semoga bertambah lagi ini teman-teman. Sebelum kita akhiri, ada closing statement dari Ustadz. Saya persilahkan. Baik, Islam ini adalah agama yang memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin. Salah satu adalah aspek kemiskinan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Agar tidak terjatuh ke dalam kekufuran ini, maka lewat zakat diberikanlah kepada mereka agar tidak terjatuh kepada kekufuran seperti keluar daripada agama, bahkan bunuh diri. Nah, karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga diri, tidak terjerumus ke dalam kekufuran, dan mampu membantu sahabat-sahabat yang lain. Dan itulah bagian dari nilai Islam yang harus dijaga. Bukan hanya kita saja yang selamat dalam kehidupan ini, tapi sahabat-sahabat kita pun harus terjaga. Minimal tidak meneruskan ke dalam dosa besar, yaitu kufur kepada Allah dan bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.